Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 9. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Qin An memamerkan harta langka, pil roh, dan teknik kultivasi, siap menjadi murid pribadi Pavilion Xia Yao. Semua keluarga terpukau, sementara Ye Yunfei diremehkan. Namun ia selamat dari serangan mematikan Tetua Ding, membongkar rahasia energi tersembunyi, dan membalikan keadaan. Kekuatannya melonjak, membuat Qin An harus tunduk, sementara Ye Yunfei memperoleh dukungan besar, menyerap energi dan menyiapkan langkah berikutnya. Di luar dugaan, karena Ye Yunfei yang awalnya dianggap tidak berguna, keluarga Ye berhasil memenangkan kedua pertandingan, mengejutkan semua orang. Awalnya, kehormatan itu memang milik keluarga Qin. Qin Xiong dan para sekutu merasa marah sekaligus tak percaya, menyadari bahwa Ye Yunfei, yang dahulu tak bisa berkultivasi, kini tidak hanya mampu, tapi menunjukkan bakat luar biasa. Banyak yang merasa langit telah buta, sementara beberapa pihak bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian orang-orang terdekat mereka. Namun, kenyataannya Ye Yunfei kini telah menjadi murid resmi sekte Tianyuan, membuat mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Sementara itu, Qin An, murid pribadi Pavilion Xia Yao, memiliki posisi jauh lebih tinggi, dan setiap tindakan terhadap keluarga Ye bisa memicu ketegangan besar. Di tengah rencana balas dendam keluarga Qin, kedatangan pemimpin kelompok tentara bayaran angin Yin secara pribadi membuat mereka semakin percaya diri. Mereka yakin dengan bantuan pasukan bayaran, keluarga Ye akan hancur. Di sisi lain, Ling Zhenfang menyaksikan keajaiban lain dari Ye Yunfei. Pangeran ketiga yang sebelumnya pingsan selama 7 hari berhasil diselamatkan berkat kemampuan luar biasa Ye Yunfei dalam diagnosis dan menyembuhkan racun dengan cepat. Kemampuan ini membuat semua yang hadir menyadari bahwa mereka telah meremehkan Ye Yunfei. Di luar kota bulan sabit, keluarga Ye yang tersisa bersiap menghadapi ancaman dari pasukan yang akan menyerang. Namun, Ye Yunfei tetap menjadi pusat perhatian. Beberapa teman dan sekutu, termasuk Deng Qianqian, Wu Yuechan, dan Tan Meng, dengan antusias menunggang kuda menuju kota bulan sabit untuk menemui Ye Yunfei. Mereka yakin, meski tiba-tiba muncul, Ye Yunfei akan menyambut mereka dengan senang hati. Kota bulan sabit pun menjadi saksi perjalanan para sekutu ini, sementara misteri dan kehebatan Ye Yunfei terus membuat orang takjub dan bingung, seperti teka-teki yang belum terpecahkan. Di kota bulan bundar, di dalam rumah keluarga Ye Yunfei duduk bersila dengan tubuh tak bergerak di dalam kamarnya. Pada suatu momen, ledakan dahsyat dari kekuatan jiwa tiba-tiba memancar dari kepalanya. Gelombang energi itu menyebar cepat, menembus ruangan, menyelimuti seluruh kediaman keluarga Ye, bahkan meluas hingga area sekitar. Segala sesuatu di wilayah itu terasa sangat jelas baginya, jauh lebih nyata dibandingkan penglihatan biasa. Di belakang kepalanya, muncul lingkaran cahaya putih samar yang terbentuk dari luapan kekuatan jiwa, menandakan peningkatan besar setelah memurnikan pil pengumpul jiwa sejati. Peningkatan ini membuat jangkauan persepsi jiwa Ye Yunfei melonjak dari puluhan meter menjadi lebih dari 1000 meter. Namun di tengah kepuasan itu, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Beberapa sosok gelap ternyata sedang bersembunyi di sekitar kediaman Ye, memata-matai setiap pergerakan. Dari aura mereka, Ye Yunfei langsung mengenali bahwa mereka berasal dari kelompok tentara bayaran angin Yin, kelompok yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa kedatangan mereka pasti berkaitan dengan rencana 3 keluarga besar untuk menghancurkan keluarga Ye. Niat membunuh pun terpancar kuat dari dirinya, dan tanpa ragu ia melepaskan jarum pemakan dewa. Seketika, para pengintai itu roboh tak sadarkan diri dengan jiwa yang rusak parah, meski tidak sampai kehilangan nyawa. Menyadari ancaman besar yang akan segera datang,
Ye Yunfei segera mengirimkan pesan melalui transmisi kekuatan jiwa kepada ayahnya, Ye Tianpeng, agar keluarga Ye bersiap menghadapi pergerakan 3 keluarga besar dan tentara bayaran angin Yin. Pesan itu membuat Ye Tianpeng terkejut sekaligus bingung, karena kemampuan seperti itu seharusnya hanya dimiliki oleh makhluk legendaris tingkat tinggi. Namun, ia tetap menuruti peringatan tersebut sambil merasa semakin sulit memahami perubahan putranya. Setelah itu, Ye Yunfei kembali memusatkan perhatian pada pemurnian pil. Dengan meningkatnya kekuatan spiritual, kemahirannya dalam membuat ramuan juga berkembang pesat. Sehari kemudian, ia keluar dari kamar dan menyerahkan 7 botol giok berisi ramuan kepada Xia Yue untuk diberikan kepada 7 tetua keluarga Ye. Ramuan ini diyakini mampu membantu para tetua menembus batas kultivasi yang telah lama menghambat mereka, sehingga kekuatan keluarga Ye secara keseluruhan akan meningkat drastis. Meski percaya diri menghadapi ahli tingkat alam bumi, Ye Yunfei menyadari bahwa ancaman dari ahli alam surgawi masih sangat berbahaya. Karena itu, ia memilih 3 teknik bela diri sederhana dari ingatannya untuk dipelajari sementara waktu, meskipun teknik-teknik itu dianggap rendahan menurut standar dirinya di masa lalu. Ia pun bersiap memulai latihan dengan tekad yang kuat. Namun sebelum latihan dimulai, sebuah kabar datang bahwa Su Qingluo sedang menunggunya di luar kediaman keluarga Ye. Ye Yunfei segera menuju gerbang dan mendapati Su Qingluo berdiri anggun dalam balutan gaun putih, ditemani seorang wanita tua yang memandangnya dengan tatapan penuh rasa jijik. Su Qingluo menyampaikan bahwa ia akan segera meninggalkan kota bulan sabit, dan perpisahan itu membuat perasaannya terlihat berat. Kedekatan Ye Yunfei dengan Su Qingluo memicu kemarahan wanita tua tersebut. Tanpa peringatan, tekanan mengerikan dilepaskan dan menghantam tubuh Ye Yunfei. Ia terlempar mundur, darah dan ki di tubuhnya bergejolak, hingga darah merembes dari sudut mulutnya. Melihat hal itu, Su Qingluo segera melindungi Ye Yunfei dan dengan tegas menghentikan tindakan wanita tua tersebut, menunjukkan kemarahan dan keteguhan hatinya. Ye Yunfei, meski terluka, tetap berdiri dengan sorot mata dingin. Di dalam hatinya, ia menanam sumpah yang dalam. Suatu hari nanti, dengan kekuatannya sendiri, ia akan membalas penghinaan dan serangan itu. Hari itu mungkin belum tiba, tetapi tekadnya sudah mengeras, sekeras jalan kultivasi yang akan ia tempuh ke depan. Nenek Rong tertawa dengan suara tajam dan dingin, seolah mengejek segalanya. Ia merasa apa yang baru saja terjadi hanyalah lelucon besar, karena menurutnya Ye Yunfei sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Namun, meskipun tertawa, Nenek Rong tidak lagi berani menyerang. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa Su Qingluo benar-benar marah. Sebagai seseorang yang memahami kedudukan Su Qingluo di dunia kultivasi, Nenek Rong tahu bahwa jika ia melangkah terlalu jauh, pembalasan di masa depan akan menjadi sesuatu yang tidak sanggup ia tanggung. Ye Yunfei dengan tenang mengamati Nenek Rong. Dengan pengalaman hidupnya yang luar biasa, ia dapat melihat dengan jelas batas kemampuan lawannya. Ia mengetahui bahwa Nenek Rong telah lama terjebak di tingkat tertentu dalam kultivasinya, tidak mampu menembus batas baru selama lebih dari 10 tahun. Teknik andalan yang ia banggakan pun belum benar-benar dikuasai. Bagi Ye Yunfei, hal itu menandakan bahwa perjalanan kultivasi Nenek Rong hampir mencapai ujungnya. Pengetahuan Ye Yunfei bukanlah pengetahuan biasa. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tumbuh dari seseorang yang lemah menjadi sosok yang sangat kuat. Ia telah menjelajahi hampir seluruh dunia, melewati ribuan wilayah, dan mengalami berbagai cobaan hidup. Dengan latar belakang sebagai Kaisar Langit, pemahamannya terhadap teknik bela diri jauh melampaui kebanyakan orang. Karena itulah, ia dapat mengenali kekuatan dan kelemahan Nenek Rong hanya dengan sekali pandang, sesuatu yang membuat wanita tua itu diliputi ketakutan. Setelah itu, perhatian Ye Yunfei beralih kepada Su Qingluo. Ia memastikan bahwa dirinya baik-baik saja, lalu memikirkan masa depan mereka. Su Qingluo sebenarnya sangat ingin kembali ke kota bulan purnama dan tinggal bersama Ye Yunfei. Namun ia sadar bahwa kepulangannya ke keluarga berarti banyak batasan dan tekanan untuk berkultivasi. Kebebasannya tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Nenek Rong kembali menunjukkan sikap merendahkan,
merasa bahwa Su Qingluo akan mencapai puncak kejayaan yang tidak mungkin disentuh oleh Ye Yunfei, seseorang dari kota kecil yang dianggapnya tidak berarti. Namun, baik Ye Yunfei maupun Su Qingluo sama sekali tidak memedulikannya, seolah keberadaan Nenek Rong tidak ada artinya. Dengan penuh harap, Su Qingluo menaruh kepercayaan pada Ye Yunfei dan berharap suatu hari nanti ia akan datang mencarinya. Ye Yunfei pun membalas kepercayaan itu dengan keyakinan penuh. Ia percaya bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa ia datangi. Sebagai bentuk janji, mereka saling mengikat tekad untuk bertemu kembali di masa depan, dengan syarat Ye Yunfei harus mencapai tingkat kultivasi yang cukup agar tidak membahayakan dirinya sendiri. Sebagai tanda pengenal, Su Qingluo menyerahkan sebuah selip giok berwarna hijau zamrud kepada Ye Yunfei. Benda itu menjadi simbol janji sekaligus petunjuk bagi Ye Yunfei untuk mencarinya kelak di keluarga Su yang berada di Zhongzhou. Setelah semuanya selesai, Su Qingluo pergi bersama Nenek Rong, terangkat ke langit dan menghilang di kejauhan. Ye Yunfei menatap ke arah langit dengan tekad yang kuat. Dalam hatinya, ia berjanji akan menepati janji itu. Ia juga menyimpan dendam terhadap Nenek Rong atas luka yang diterimanya hari itu, bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan menyelesaikan semuanya. Kembali ke kamarnya, Ye Yunfei segera mengobati lukanya dengan ramuan hasil racikannya sendiri. Dengan bantuan teknik meridian 9 yang, luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Berkat pengalaman dan kemampuannya dalam ramu pil, ramuan tersebut bekerja sangat efektif. Setelah kondisinya pulih, Ye Yunfei menetapkan tujuan berikutnya. Ia mulai berlatih 3 teknik bela diri yang sangat kuat, bertekad untuk menguasainya secepat mungkin. Baginya, menguasai teknik apapun hanyalah soal waktu, karena pemahamannya terhadap seni bela diri berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Waktu pun berlalu perlahan. Di saat Ye Yunfei tenggelam dalam kultivasi, tragedi besar menimpa keluarga Ye. Sejumlah anggota keluarga yang berada di luar kediaman disergap dan dibunuh. Jenazah mereka dibawa kembali ke aula keluarga, memenuhi ruangan dengan bau darah yang menyengat dan pemandangan yang mengerikan. Melihat mayat-mayat itu, kemarahan Ye Tianpeng, kepala keluarga Ye, membara tanpa bisa ditahan. Belum sempat ia menenangkan diri, kabar buruk kembali datang. Serangan lain terjadi, menambah jumlah korban hingga lebih dari 20 orang. Aula keluarga Ye kini dipenuhi jasad anggota keluarganya sendiri. Dengan tangan gemetar karena amarah dan kesedihan, Ye Tianpeng akhirnya mengeluarkan perintah tegas. Mulai saat itu, tidak satupun anggota keluarga Ye diizinkan meninggalkan kediaman. Semua pintu masuk dan keluar ditutup rapat, menandai bahwa badai besar benar-benar telah dimulai. Di bawah terik matahari tengah hari kota Crescent Moon, kediaman keluarga Ye berubah menjadi benteng terakhir yang tegang. Gerbang besi tertutup rapat, bayangan panjang menutupi halaman yang luas. Ye Tianpeng berdiri tegap, matanya menyipit memandang horizon, menyadari bahwa keluarga mereka, meski besar dan berpengaruh, kini berada dalam ancaman yang luar biasa. Pesan darurat dikirimkan ke seluruh cabang keluarga, hentikan usaha, kembali ke kediaman, atau sembunyi, sementara mata-mata mengintai gerakan aliansi Qin, Xi, Lu, dan penguasa kota. Keluarga Ye tampak kecil dan terjepit, namun tekad Ye Tianpeng menyala menghadapi badai dengan badai, bertahan dengan kehormatan. Ledakan energi meledak dari tubuh Qin Xiong, cahaya biru dan merah bergelora, menciptakan riak gelombang spiritual yang menghantam tanah. Tak kalah dahsyat, penguasa kota mengungkapkan kekuatan yang sama, energi spiritualnya mengalir seperti lava panas di udara. Ye Tianpeng menatap dengan mata menyipit, menyadari bahwa dia kini menghadapi 2 ahli tahap akhir alam bumi sekaligus. Tekanan dari aura mereka menindih kediaman, membuat setiap langkah terasa berat, setiap nafas menjadi perhitungan hidup dan mati. Meski peluang tipis, keluarga Ye berdiri tegak, ketakutan bercampur dengan tekad. Senjata berkilauan di tangan mereka, energi spiritual Ye Tianpeng menyelimuti halaman seperti perisai tak kasat mata. Kota Crescent Moon terdiam sejenak, hanya terdengar angin panas yang berdesir, debu yang berterbangan, dan detak jantung manusia yang menahan napas. Di tengah ketegangan itu, sebuah pertempuran epik yang menentukan kehormatan, hidup,
dan masa depan 4 keluarga besar siap meledak dan tidak ada jalan mundur. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.